Narcissistic personal disorder. Perlu diingat ya, sebenarnya semua orang itu bisa aja ada sifat narsisnya, tapi nggak semua orang narcissistic personal disorder atau NPD. Apa kita tahu sebenarnya kalau kita jumpa sama orang dalam hitungan hari kita langsung tahu orang ini kena NPD? Nggak tahu. Bahkan orang-orang ini bisa dengan sangat cakep ya di dunia religius, di dunia bisnis, menjadi seorang pemimpin atau apa saja ya. Kayak di kontenku sebelumnya, 10-15% orang-orang di sekitar kita itu NPD, dan banyak sekali korban-korban NPD, termasuk salah satunya adalah saya. Untuk mendeteksi orang yang NPD ini kita harus continue berrelasi ya, dan harus ngerti atau memahami hal-hal yang seputar NPD ini. Sama ya, kayak kita tuh sering salah ya, kita pikir lumba-lumba itu adalah sejenis ikan, padahal sebenarnya sejenis mamalia ya. Yang namanya ikan itu harus ciri-cirinya kayak bernafas dengan insang. Tapi karena lumba-lumba nggak bernafas dengan insang, dengan paru-paru, maka dikategorikan bahwa ini bukan ikan. Gitu ya. Sama juga dengan NPD. Kita harus tahu NPD itu apa dulu gitu. Terus kita ngelihat ciri-cirinya. Dan itu harus continue. Dalam waktu yang lama, kita baru bisa tahu ini orang NPD atau enggak. Dan kita punya basic yang seenggaknya punya kapasitas ya. Jadi jangan sok-sok bahas-bahas yang kayak gini, ikut-ikutan pola saya. Misalnya ada tuh ya, yang sebelah itu ikut-ikutan, nggak punya kapasitas, mental sakit, bahas psikologi. Dari bahasa, gaya bahasa anakku masih SD itu masih jauh lebih baik daripada si Sarah ini. Kok mau bahas-bahas psikologi pula? Tapi kalau tadi misalnya bahas tutorial masak bagi rica-rica atau kepiting saus tiram, boleh lah ya. Bahkan kita tuh sebenarnya kayak saya nih ya, ikut hipnoterapi dan beberapa kali masuk ruang-ruang psikologi gitu, dan ada juga kolega, temen atau siapa aja yang kita tuh sering cerita-cerita seputar psikologi. Bahkan kita tuh sebenarnya pun nggak boleh sembarangan untuk mengatakan orang ini kecuali emang kita itu udah memenuhi kapasitas, ciri-ciri dan lain segala macamnya, udah pas inilah dia gitu. Nggak bisa sembarangan. Jadi kayak aku begini pun nggak bisa sembarangan sebenarnya. Jadi waktu aku bilang seperti ini, berarti karena memang aku sudah merasakan, sudah meninjau dan pengalaman juga, termasuk juga dari poin-poin bagaimana seorang NPD itu. Waktu beberapa bulan ya dekat dengan si orang ini ya, sebenarnya aku situ sudah agak curiga ini agak ada yang lain nih kepribadiannya. Dari testimoni temennya juga mikir kok ini orang kayaknya agak sakit gitu. Nah, jadi seterusnya aku di situ berusaha mendalami lagi. Ikut seminar, terus juga kita banyak sharing-sharing dengan orang lain, lalu mempelajari banyak hal tentang narcissistic personal disorder. Terakhir perang, klimaksnya, tanya saja dengan Samuel, itu aku bilang sama dia. Kan selama ini aku nggak bilang begitu sama dia ya, karena aku punya tujuan untuk healer, sebagai healer, penyembuh. Ya. Terakhir perang aku bilang sama dia, kamu tuh sama kayak Sarah. NPD, Narcissistic Personal Disorder. Kesalahan fatalku adalah aku merasa aku bisa menjadi I will be figure. Karena biasanya orang-orang yang empat itu, yang penuh dengan empati itu adalah seorang healer ya, seorang penyembuh. Sedangkan orang NPD itu orang yang trouble, destroyer, perusak. Nah, jadi orang-orang empat itu biasanya menjadi korbannya orang-orang empat ya, merasa mereka bisa menjadi seorang healer, menjadi seorang penyembuh. Tapi itu kesalahan besar. Jangan pernah berusaha untuk memperbaiki seorang NPD. Waktu saya sharing-sharing dengan seseorang, katanya gini, kalau orang NPD itu datang ke psikiater atau ke psikolog, itu psikiater atau psikolognya pun bahkan bisa jadi pasien. Jadi yang jadi pasien bukan lagi si NPD-nya, saking manipulatifnya. Orang-orang yang profesional sekalipun, itu sulit. Apalagi kayak orang-orang kita ini ya. Ya bayangkan saking manipulatifnya orang ini, psikiater itu pada akhirnya hanya akan bisa bilang mereka itu bipolar atau depresi. NPD itu semakin tua, itu semakin memuakkan. Makanya ada julukan untuk orang NPD itu si tua yang menjengkelkan. Dan itu memang benar. Satu lagi, ciri orang NPD itu takut kalah saing, pantang tak tahu. Jadi pernah nih satu kali ya, dia itu di Facebook tiba-tiba menantang si Deking Gadas karena aku cerita si Rudipan itu lagi belain Rita Wahyu karena Rita Wahyu kena bully ya sama mereka. Di sini aku dalam posisi tetap menjadi rival mereka, tapi di sini aku juga objektif untuk kritik si Samuel ini. Kenapa? Pada saat dia menantang itu kemudian ditanggapi balik, dia tiba-tiba
Ngeyel dia bilang, ya kalau misalnya aku yang nantang, akulah yang nentukan tanggalnya. Loh, aku bilang sama dia, gimana sih kok jadi bikin malu? Biasanya kalau orang udah keluar-keluar, ayo maju, maju. Kalau ditanggapin ya maju gitu, masuk. Loh, ini malah nantang-nantang tiba-tiba ngeyel. Ya aku lah nentukan tanggalnya bla segala macam. Bisa berdalih, bisa ngeyel, bahkan sama sekali bisa nggak ngerasa fine aja gitu. Kamu bikin malu loh, aku bilang. Biarin aja, gampang. Jangankan itu, bahkan suami saya sendiri aja ngasih foto video call aku sama anakku yang nangis tuh ya, anakku ya, gara-gara dia kerusuhan. Akhirnya aku sama anakku sempat beberapa waktu nggak serumah. Apa ininya komentarnya, itu bukan urusanku, katanya. Nggak ada sedikit pun maksudnya empatinya. Memang orang NPD itu minim empati. Kalaupun dia menunjukkan sesuatu empati, itu biasanya manipulatif karena ada sesuatu yang masih mereka mau. Itu nggak benar-benar tulus. Terus mereka ini biarpun udah berumur gitu ya, mereka itu senang diperlakukan like a children. Gimana ya, kadang-kadang kita tuh harus kayak seorang mama tuh sama dia ya. Namanya seorang mama itu, perempuan itu kan basically-nya sifat keibuan ya, suka mengemong gitu. So they like to be treated like a children. Ya itu tadi, sometimes kita tuh harus kayak seorang mama gitu sama dia. Gimana seorang mama yang ngomong-ngomong anaknya, kan anak-anak suka, oh ya sayang, bagus banget, lucu ya, keren, pokoknya mata kena. They love it karena memang mereka butuh asupan itu dari inangnya atau suplainya. Itu istilahnya suplainya atau inangnya. Yang namanya NPD itu memang butuh rasa digilai, diidolkan yang sangat tinggi, yang high. Dimana juga anak kecil. Kalau anak kecil kalau ngamuk itu bisa tendang pintu ya. Makanya kalau orang NPD ini marah, orang NPD ini emosinya itu berbeda dengan emosi orang-orang biasa. Orang NPD ini emosinya lose control. Kalau kita udah deket sama dia lagi ngamuk, jangan-jangan gua ini dari lantai 7 dilempar ke lantai 1 ya. Mau ngamuknya itu brutal ya, seperti seorang anak-anak teriak misalnya atau ngelempar barang ya gitu. Tapi parahnya mereka tuh merasa bahwa sebelumnya tuh mereka tuh nggak melakukan kesalahan. Mereka merasa tuh biasa-biasa aja, dan saking manipulatifnya mereka tuh akan selalu berdalih seperti ini, aku begini karena kau buat begini. Jadi mereka tuh susah introspeksi diri. Namanya orang-orang kurang empat. Bahkan mereka itu percaya bahwa mereka itu anti karma, tabur tuai gitu ya. Yang mereka percaya bahwa orang itulah orang lain yang mendapatkan karma, dia tidak. Mereka gampang menyakiti orang lain dengan kata-katanya, and then mereka merasa itu biasa aja. Dan mereka bahkan bisa menyalahkan orang lain, kenapa kok nggak mau mengampuni, kenapa kok nggak bisa melupakan segala macam. Tetapi mereka itu nggak mengintrospeksi, nggak mereview apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Kalau pengalamanku gimana? Satu kebun binatang keluar, dan itu continue, berulang-ulang. Once again, sekali lagi yang menjadi kesalahan kita adalah berusaha menjadi penyembuh mereka. NPD sangat sulit disembuhkan. Seorang NPD itu nggak pernah lepas dari ancaman. Kalau nggak mengancam dirinya sendiri, mengancam orang lain. Kan ada orang yang misalnya, kalau putusin, kalau aku lepaskan, aku bunuh diri, aku gini segala macam. Tapi kadang-kadang itu kayak manipulatif aja ya, manipulasi ya. Jadi mungkin itu cuma gertakan aja. Mungkin mereka tuh nggak benar-benar melakukan itu. Tapi kalau misalnya menyakiti orang lain, mereka mampu, sangat mampu. Bahkan mereka mungkin itu sangat sadistik ya. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu apa pengobatan yang pas untuk seorang NPD ini. Tapi mamaku dulu itu kan di bagian okultisme pelayanannya ya, banyak orang-orang datang itu yang sakit jiwa, agak rusak mentalnya. Dan itu konseling terus menerus continue, dan kemudian pelepasan didoakan terus dan pelepasan. Cuman itu jalan satu-satunya. Jadi sebenarnya karena kita mengasihi dia, seharusnya emang ini tugas keluarganya. Gue bahkan minta tolong, memohon sekali kepada keluarganya, tolonglah dia. Dan aku nggak tahu ya ada berapa orang dia ancam sama kayak aku. Nah, dia nggak tahu kalau aku juga mempelajari, mirroring pola-polanya dia. Karena seringnya diancam dari dulu, jadi aku harus punya pertahanan dong. Aku harus punya sesuatu yang buat aku safety, tapi aku harus punya bukti. Segala foto, rekaman, semua aku rekam, data, chat apa segala macam. Itu harus aku save. Jadi pertanyaan gini ya, kenapa, apa sih yang buat dia tuh sampai sebegitunya ngancam gitu ya? Apa karena lamanya hubungan atau karena cinta hati segala macam, itu gue nggak tahu lah ya. Tapi memang bukan itu sih sebenarnya terutama, karena memang begitulah seorang NPD. Bahkan dulu yang masih 1 bulanan kenal aja pun udah memang begitu. Jadi nggak ada hubungan dengan lama atau sebentar. Orang-orang NPD ini selalu membutuhkan inang atau supply. Korbannya ini kita bilang inang atau supply, di mana supply-nya ini memberikan pengakuan, penghargaan diri yang tinggi, bahkan juga finansial.
Yeah, you'd be surprised how often this type of stuff happens, y'all, when you're dealing with narcissists and toxic people. Like, instead of taking accountability and apologizing and trying to be remorseful, you would rather jump out the window. I don't deserve to be here. I'm just gonna unalive myself, but let me take my gym bag with me. So you gonna take your gym bag to hell with you, because that's what it looks like right here. Now his foot is stuck, and now it's becoming embarrassing. So the whole goal of this was to avoid shame, but instead he brought more shame to him. He did not want to unalive himself. He's just avoiding. Apakah narsisis akan merasa terluka saat kamu mencampakkannya? Iya, apalagi jika kamu adalah inangnya yang sangat potensial atau istilahnya grade A. Terlebih-lebih jika dia masih belum bisa mendapatkan supply baru, dia akan merasa sangat terluka. Karena salah satu hal yang sangat dia takutkan adalah kesendirian. Menyadari bahwa akhirnya dia hanya sendirian di tengah kegelapannya. Tapi untuk kasus NPD, dia proses sembuhnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang bukan NPD. Dia akan melakukan berbagai cara untuk menghindari kesendiriannya, mengatasi shame, dan mengatasi rasa sakit akibat penolakan dirimu. Caranya adalah dengan segera mencari supply yang baru untuk menggantikan yang lama, dan memanfaatkan supply yang baru ini untuk proses penyembuhannya, untuk membuat perasaannya menjadi lebih baik. Dia tidak akan mau berlama-lama dengan rasa ketidaknyamanannya, jadi dia akan segera mungkin men-skip rasa kehilangannya dan move on secepatnya. Dan jika kamu adalah supply grade A, maka dia akan terobsesi denganmu dan mencoba untuk kembali kepadamu dengan berbagai cara, walaupun dia sendiri sudah memiliki supply yang baru. Dan untuk sebagian narsisis, semakin kamu menolaknya, semakin dia terobsesi denganmu. Di sebelah kanan adalah otak orang dengan NPD, di mana ditemukan adanya kerusakan otak yang berakibat kepada ganggunya kemampuan untuk mengingat pengalaman sebelumnya. Inilah yang menyebabkan NPD tidak bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, dan NPD menjadi cepat sekali move on dari sakit emosional dan lebih cepat pulih dibandingkan dengan orang normal, dan kembali mengulangi pola kesalahan yang sama di hubungan yang baru. Mereka memproyeksi dan berasumsi bahwa korbannya juga sama seperti mereka yang cepat pulih dari rasa sakit, sehingga mereka bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak mampu berpikir bahwa apa yang sudah mereka lakukan terhadap korban akan meninggalkan cedera emosional dan trauma yang parah.